Ya. Kalau kita tahu sedekah ini kan pahalanya besar, Ibu. Kita bersedekah 1000, Allah balas berapa? Kita sedekah 1000, Allah balas. Kok beda-beda? Ayo. Surat Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji ambatat sab'a sanabil yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkainya tumbuh 100 biji. 100 kali 7 berapa? 700 berarti, Ibu. Jadi orang yang bersedekah 1000, Allah akan berikan balasan 700.000. Iya, bener gak? Allah, kita sedekah 1000, Allah balas 700.000. Iya. Kalau kita sedekah 1 juta, Allah akan berikan balasan berapa? 700 juta. Besar pahalanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yakin atau enggak yakin, Bu? Kok pelan jawabnya? Yakin atau enggak yakin? Kapan enggak yakinnya? Enggak yakinnya ketika kotak amal lewat. Mulai enggak yakin tuh. Ya, kotak amal lewat, dibuka dompetnya ada 100.000. Diambil enggak? Enggak. Karena ada di bawahnya 50.000. 50.000 diambil enggak jadi juga, Bu. Karena ada 20.000. Ya, terus sampai ujung-ujungnya ada 2.000. 2.000 juga ada 2, ada yang lecek, ada yang bagus. Mana yang diambil? Masya Allah, akhwati fillah. Itulah kita manusia. Ya, dia betul, Ibu. Allah ciptakan kita manusia ini memang apa ya? Tabiatnya pelit. Kalau enggak pelit, medit. Kalau enggak medit, korek. Itu manusia. Ya. Makanya banyak orang yang ketika dikasih kaya sama Allah tabaraka wa taala bukannya menjadi orang yang dermawan tapi dia pelit, ya. Padahal harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini nanti akan ditanya oleh Allah untuk apa kita gunakan, ya. Pertama, dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan, ya. Jadi kalau ikhlas pahalanya besar di sisi Allah. Terlebih orang yang bersedekah itu nggak pernah apa? Orang yang bersedekah tidak akan mengurangi kekayaannya. Dia mengatakan mana qasad shadaqatul min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Terlebih Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, setiap hari turun 2 orang malaikat. Satu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti. Ya, makanya Ibu, nggak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Bu, Ibu itu perasaan dulu kaya raya, rumahnya 2, mobilnya 2, motornya 2, sepedanya 2, suaminya 1. Tapi kok sekarang ngontrak ya, Bu, ya? Iya, Bu, saya dulu rajin sedekah. Pernah dengar, Bu? Nggak pernah. Ya, jadi sedekah itu nggak bakal bikin kita bangkrut. Yang ada, orang semakin banyak bersedekah, itu hartanya semakin bertambah. Ini banyak kisah nyata, Ibu. Ya, orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk juga hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Masih poin yang kedua, berbuat riya. Dalil yang berikutnya surat Al-Baqarah
ayat 264. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah ya, dipanggil oleh Allah dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan, jangan kalian rusak pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ngungkit pemberian. Jadi ngungkit-ngungkit juga nggak boleh ibu. Ya, kalau kita sudah sedekah sudah, ya ikhlaskan karena Allah tabaraka wa taala. Jangan kemudian diungkit-ungkit di kemudian hari. Ya, contoh misalkan kita bantu adik kita sekolah dari SD, SMP, SMA kita biayain, bahkan termasuk juga S1. Jadi orang sukses, ketika dia sukses lupa sama kita. Udah biarkan saja ibu. Ya, toh kita sudah mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau misalkan kita ungkit-ungkit agar dia membalas kebaikan kita, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Kamu itu kalau bukan gara-gara saya. Nah, itu namanya mengungkit-ungkit ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita mengungkit-ungkit kebaikan. Bil manni termasuk wal adha. Jangan menyakiti hati orang yang menerima. Ketika kita bersedekah sama orang yang minta-minta, yang lewat depan rumah kita, ikhlaskan karena Allah. Jangan dibarengi dengan menyakiti hati mereka. Misalkan kita kasih, tuh ambil, minta-minta mulu, nggak ada kerjaan apa ya? Ya kata dia, ya minta-minta ini kerjaan saya. Makanya kan Allah mengatakan di ayat berikutnya, ya qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, khairun, itu lebih baik ya daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi ibu-ibu kalau misalkan nggak mau ngasih peminta-minta nggak apa-apa, ya yang penting jangan nyakitin. Daripada sedekah nyakitin mereka, mendingan kita ucapkan perkataan yang baik kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kasihan saya. Kenapa bu? Saya belum makan 3 hari. Masya Allah, kasihan banget ya bu ya. Sedekahnya ya bu. Aduh maaf ibu, saya juga lagi nggak punya duit. Ya, ada kata-kata apa? Maaf ibu, saya juga nggak punya duit, lagi nggak punya duit. Kan dia juga enak, akhwati fillah. Dan ini termasuk Allah mengatakan khairun, lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan menyakiti hati orang yang menerima. Besok lagi lewat, sedekahnya bu 2.000 ya. Aduh maaf ibu, lagi nggak punya duit. Seneng dia, lewat lagi. Besok lagi lewat yang ketiga, Assalamualaikum bu, dia sudah nebak, maaf lagi ya bu ya. Ya belum dijawab sudah dijawab duluan, pasti maaf lagi gitu. Ya, jangan menyakiti hati orang yang menerima. Allah mengatakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, itu sama seperti orang yang menginfakkan hartanya riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi orang yang bersedekah diungkit-ungkit di kemudian hari, kemudian juga menyakiti hati orang yang menerima, itu sama seperti orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya ria'an nas, riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, sama seperti orang kafir, orang yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, perumpamaannya kata Allah, kamathali safwanin, seperti batu licin, alaihi turab, di atasnya ada debu. Debu ini pahala, ya. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda, ditimpa hujan yang lebat, maka batu itu pun licin kembali, ya. Jadi debu-debunya hilang, maksudnya pahalanya hilang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Kemudian akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, yang ketiga, perusak amal yang ketiga, mengungkit-ngungkit kebaikan.
mengungkit-ungkit kebaikan, termasuk menyakiti hati orang yang menerima kebaikan. Mengungkit-ungkit kebaikan termasuk juga menyakiti hati orang yang menerima kebaikan. Dalilnya tadi ya Bu ya, surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi makanya kita kalau beramal Ibu, ikhlaskan karena Allah. Dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai dengan ayat 9. Dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai dengan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Ya. Wa yut'imuna at-ta'ama, dan mereka memberikan makanan 'ala hubbihi yang disukainya. Artinya kita kalau sedekah Ibu, kalau kita sedekah, kalau kita berinfak, infakkan harta yang paling kita sukai. Itu yang besar pahalanya di sisi Allah. Kalau kita mau menginfakkan makanan, infakkan makanan yang paling kita sukai. Nah, ini besar pahalanya di sisi Allah ya. Contoh misalkan kalau kita ngasih makanan yang masih bagus, kalau sayuran-sayuran yang seger, kalau buah-buahan yang masih fresh. Ini kadang kita kalau ngasih orang pisang, ujungnya udah busuk, ya kan? Kemudian kalau ngasih roti, yang besok mau expire. Itu yang kita berikan, ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, wa yatima kepada anak yatim, wa asira dan kepada para tawanan. Ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah, ingin melihat wajah Allah nanti di surga. Niatkan ikhlas karena Allah ketika kita memberikan makanan, ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat kebaikan apa saja Ibu, ikhlaskan karena Allah tabaraka wa taala. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Ini yang seharusnya Ibu. Ya, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita membantu tetangga kita hajatan, ya, karena Allah, tidak mengharapkan balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Ini ada ibu-ibu selesai bantuin hajatan tetangganya. Karena biasanya ibu-ibu kalau ada tetangga hajatan suka bantuin jadi apa Bu? Pagar apa? Pagar ayu ya, atau jagain makanan itu, ya kan? Kita niatkan ikhlas Ibu karena Allah, dan ini termasuk sedekah kata Nabi. Termasuk sedekah kita bantuin tetangga kita. Kalau kita ikhlas karena Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengharapkan balasan. Ada ibu-ibu misalkan bantuin tetangganya, selesai bantuin kemudian bisik-bisik sama tetangga yang lain. Bu, gimana? Apanya yang gimana? Rendangnya udah nyampe belum? Ya, jadi bantuin tetangganya biar dapat apa? Rendang. Ya. Boro-boro rendang, makasih aja enggak kan ada. Ini tetangganya juga kebangetan ya Bu ya. Kalau kita nggak mau ngasih balasan dengan apa? Ya makanan, minimal kita ucapkan apa? Terima kasih. Kan gitu, jazakumullahu khairan katsiran. Dalam Islam ya disebutkan bahwasanya ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, fakafi'uh kata Nabi, balaslah kebaikannya itu. Kalau bisa dengan kebaikan yang sama. Dia ngasih duren montong, kita kasih dia duren petruk gitu kan. Sama-sama duren gitu. Dia ngasih brownies, kita nggak kasih dia apa Bu? Iya. Kalau ada, kalau nggak ada, minimal kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira ya. Jadi harus ikhlas karena Allah.
Contoh siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an adalah sahabat yang kaya. Bahkan di awal-awal Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an ketika melihat ada budak-budak yang sudah masuk Islam dan mereka dianiaya, dizalimi, dipukuli, diintimidasi sama majikannya, itu sama Abu Bakar dibeli, Bu. Dibeli, dibebaskan, dibeli, dibebaskan, dibeli, dibebaskan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dan Abu Bakar itu enggak pilih-pilih, ya. Mau dia itu kuat fisiknya atau lemah, enggak. Pokoknya beli, bebaskan, beli, bebaskan. Termasuk Bilal ketika dibeli oleh Abu Bakar ini dari Umayyah, majikannya. Ya kalau nggak salah Umayyah ya. Ketika dibeli, kemudian diberikan harga yang sangat mahal oleh majikannya ini. Tapi Abu Bakar kemudian membelinya, Ibu. Lalu setelah dibeli, majikannya mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya kau turunkan harganya separuhnya, saya akan jual Bilal kepadamu. Kenapa? Karena bagi saya Bilal tidak berharga sama sekali. Masya Allah, akhwati fillah. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umayyah, seandainya kau jual Bilal kepadaku, harganya 2 kali lipatnya saya akan beli Bilal, karena bagi saya Bilal lebih berharga buat saya daripada seluruh harta yang saya miliki. Masya Allah. Ya, Abu Bakar mengatakan Bilal lebih berharga daripada semua harta yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat akhwati fillah, mereka lebih cinta saudaranya daripada dirinya sendiri. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau ketika membebaskan budak itu enggak pandang-pandang, beli bebaskan, beli bebaskan. Makanya kemudian dikomplain sama ayahnya yang bernama Abu Quhafah. Datang Abu Quhafah kemudian bilang sama Abu Bakar, ya bunayya, wahai anakku, innaka ta'tiku minad du'afa. Sesungguhnya kau bebaskan itu adalah budak-budak yang lemah. Kenapa kau tidak bebaskan budak-budak yang kuat tenaganya? Agar ketika kamu nanti ada kesulitan, mereka akan datang kepadamu memberikan bantuan. Itu artinya apa? Memberikan bantuan tapi ingin mendapatkan balasan. Ya sama seperti kita tadi ya Bu ya. Bantuin tetangga hajatan, pengen dapat rendang. Ya. Baik sama orang biar nanti mendapatkan kebaikan dari orang. Udah harusnya ikhlaskan karena Allah tabaraka wa taala. Makin menarik, Abu Bakar radhiyallahu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, kata Abu Bakar, ya abati, wahai ayahku, innama uridu ma indallah, sesungguhnya aku hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala saja. Jadi ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunan dan juga Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yuqbalullahu minhum sarfan wala adlan." Ada 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalannya, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Ada 3 orang yang amalan wajib dan sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin salat sekalipun rajin salat. Dia sering umroh sekalipun sering umroh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di mereka anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, amalan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kita yang masih memiliki kedua orang tua, berbaktilah kepada mereka,
sayangi mereka, jangan sampai hati mereka tersakiti oleh kita anaknya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kalau orang tua kita jauh, minimal kita telepon, ya, video call kan bisa. Kemudian setelah video call, kirimin duit walaupun nggak banyak, sebulan 10 juta. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Wa mukadzibun bil qadri, yang ketiganya orang yang mendustakan takdir. Orang yang gak percaya dengan adanya takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang gak percaya bahwasanya semua yang terjadi berdasarkan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Mukadzibun bil qadri, orang yang mendustakan takdir Allah. Ya, jadi ada berapa orang? 3 orang ya. Yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua mengungkit-ungkit kebaikan. Yang ketiganya orang yang mendustakan takdir. Makanya kalau kita kan beriman dengan takdir Allah, meyakini bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah, bahkan dituliskan dalam satu kitab, ya, di Lauhil Mahfuz tempatnya, gak ada yang tahu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan termasuk tempat tinggal kita nanti di surga atau di neraka sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun orang yang mereka enggak percaya, termasuk 3 orang yang amalannya tidak diterima, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala nanti di yaumil qiyamah, dicuekin sama Allah. Ibu, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Wala yanduru ilaihim, tidak dilirik sama Allah, tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuzakkihim, tidak ditazkiyah, tidak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ibu, makna disucikan itu begini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nanti di yaumil qiyamah itu semua kita kan dipanggil satu-satu, Ibu, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, berbicara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan semua dosa-dosa yang telah kita kerjakan di dunia ini, dari mulai kita usia balik sampai kita meninggal dunia, disebutkan semua. Ya, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu ingat enggak ini dulu ketika di dunia pernah melakukan dosa ini? Dulu kamu pernah pacaran sebelum nikah, ya Bu ya? Itu contoh ya Bu, dosanya kayak gitu. Ya, dulu pernah makan bakwan 5 ngaku cuma 2. Ya, ada nggak yang kayak gitu Bu? Mana orangnya Bu? Ya, darmaji kata orang Sunda itu, dahar 5 ngaku. Yang jelas semua dosa Ibu disebutkan oleh ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Saking banyaknya kemudian orang itu ya suudzon, wah kayaknya masuk neraka nih. Ya, sepertinya saya akan masuk neraka. Akan tapi kemudian Allah mengatakan, qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha laka al-yawma. Dulu ketika di dunia kata Allah,
aku tutup-tutupi semua dosamu. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu, dan dia pun diberikan kitabnya dari sebelah kanan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu makna di tazkiyah ini. Ya. Dan mereka mendapatkan tazkiyah ini adalah mereka yang ketika di dunia sering banget melakukan amalan-amalan yang menyebabkan diampunkan dosanya oleh Allah. Banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah, termasuk sering melangkah ke tempat-tempat kebaikan, ya. Makanya ibu kalau rumahnya dekat dengan Masjid Al-Iman atau masjid yang lainnya, ketika ngaji jalan kaki. Satu langkah menghapuskan satu dosa, satu langkah ditinggikan satu derajat. Siap, Bu? Kata jamaah, ustadz aja duluan. Masya Allah, ya, tega banget dari Cibitung ke sini jalan. Jadi orang yang melakukan ini nanti akan ditazkiyah oleh Allah. Tapi 3 orang ini tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Rasul menyebut atau membacakan ini sebanyak 3 kali. Ya, diulang-ulang sama Nabi SAW. Salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Diulang lagi sampai 3 kali, Ibu. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, khabu wa khasiru. Alangkah sungguh ruginya mereka, alangkah sungguh menyesalnya mereka. Manhum ya Rasulullah? Kata Abu Dzar, siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Qala, Rasul menjawab, yang pertama al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nggak apa-apa, ya, malah harus ditutupi, ya. Yang maksud di sini al-musbilu, ya, laki-laki. Laki-laki yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki, ya, pakai celana usahakan di atas mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu, atau orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, ya. Maksudnya dia bersumpah untuk satu kebohongan. Contoh misalkan jual handphonenya KW, dia bilang ori, dibarengi dengan sumpah, demi Allah Bu, ini ori. Ya, HP ini asli bukan palsu, ya. Ini termasuk juga. Habis Mas waktunya. Masih lanjut? Ayo. Habis atau lanjut? Habis. Ya. Tadi sampai al-mannan, ya Bu, ya. Sampai al-mannan, mengungkit-ungkit kebaikan. Kemudian yang keempat, mendustakan takdir, nggak percaya dengan takdir, ya. Iya, dalilnya udah, ya, tapi poinnya belum. Ya, yang keempatnya mendustakan takdir. Dalilnya tadi, wa mukadzibun bil qadar tadi. Iya. Yang keempat mendustakan takdir. Yang kelima meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar. Nabi mengatakan alladzi tafutuhu sholatul asri, orang yang meninggalkan sholat asar ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Bahkan dalam hadis yang lain, man taraka sholatal asri faqad habita amalu, siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalannya akan terhapus pahalanya. Yang keenam, memvonis dosa orang lain dengan bersumpah atas nama Allah.
memvonis dosa kepada orang lain dengan bersumpah atas nama Allah. Apalagi sampai mengatakan, wah ini masuk neraka, kayak gitu ibu. Ya, ada orang misalkan sering meninggalkan sholat, sering bermaksiat kepada, kita berani memvonis, wah neraka ini, nggak boleh seperti itu. Kita kan nggak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Ada orang ibu nggak pernah sholat sepanjang hidupnya, namun ketika di akhir hayatnya, kemudian dia diajak untuk bertaubat, diajak untuk melakukan ibadah, bahkan termasuk juga ibadah umroh, diajak umroh, ya. Kemudian selesai tawaf di Baitullah, sholat di belakang makam Ibrahim, ketika sujud dalam sholat, ya di sujud terakhirnya meninggal dunia. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak boleh memvonis seseorang, ya dia adalah penghuni neraka, apalagi sampai bersumpah dengan nama Allah. Ya, dia penghuni neraka, itu nggak boleh. Ya. Rasul mengatakan, siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, ya. Demi Allah orang kayak gini masuk neraka. Demi Allah orang seperti ini, ya orang yang durhaka kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, nggak bakal masuk surganya Allah. Gitu. Ya. Allah mengatakan, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan menghapuskan amalannya. Hati-hati. Kemudian yang ketujuh, menentang Rasul dan menentang Rasulullah dengan perkataan atau perbuatan. Menentang Rasulullah dengan perkataan dan atau perbuatan. Jadi nggak boleh kita menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dengan perkataan contohnya misalkan, ya bersuara keras di dekat Rasulullah. Kalau sekarang Rasul sudah meninggal dunia, termasuk ketika kita sedang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh kita berteriak-teriak. Kita mengucapkan salam adabnya, ya, tapi dengan suara yang pelan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Gak boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah, gak boleh. Ya, ini menentang Rasul dengan perkataan. Atau juga dengan perbuatan. Ya, ini dalilnya surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Surat apa? Al-Hujurat ayat yang kedua. Hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara-suara kalian melebihi suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian mengeraskan suara melebihi suara Rasul, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan suara sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, maka akan hilang pahala amal-amal kalian sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Yang kedelapan, berbuat bid'ah dalam agama. Ya, yang kedelapan, berbuat bid'ah dalam agama. Jadi melakukan perkara-perkara ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada pahalanya. Ya. Kemudian yang kesembilan, melanggar larangan Allah ketika sedang sendirian. Ya, melanggar larangan Allah ketika sendirian. Bu, kita ketika lagi banyak meninggalkan maksiat mungkin mudah karena kita mungkin malu. Tapi ketika kita berdua-duaan dengan handphone kita, ya, ketika dalam tempat yang sunyi di kamar sendirian, ya, kita kadang berani melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini sama ya, menghapuskan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Dalilnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sauban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum-kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamatin bayda atau bidon, yang datang nanti di yaumil qiyamah dengan membawa kebaikan-kebaikan yang saking banyaknya, kata Nabi, amsali jibali tihamah, seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah, daerah di Mekah Madinah sana ya.
seperti gunung-gunung Tihamah, baydun yang berwarna putih, banyak akhwati fillah. Amalannya banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan yang banyak itu seperti debu-debu yang berterbangan. Insyaallah. Musnah semuanya akhwati fillah. Ya. Makanya kemudian Sauban perawi hadis ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami tentang siapa mereka, tentang sifat-sifat mereka, agar kami tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan." Nabi mengatakan, mereka adalah saudara-saudara kalian, warna kulitnya sama dengan warna kulit kalian. Mereka beribadah di malam hari, mereka rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana kalian juga rajin beribadah. Akan tapi mereka ketika menyendiri berdua-duaan dengan Allah tabaraka wa taala, mereka menerjang larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Ini juga sama akhwati fillah, termasuk yang merusak pahala dari ibadah yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Demikian akhwati fillah azza Allah yakum yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik, mengucapkan jasa Ustaz atas keluangan waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di keseharian kita. Amin. Dan untuk ibu-ibu, apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kertas. Nah, sebenarnya saya tadi lupa menyampaikan, untuk kajian ke depan itu boleh untuk pertanyaan itu disiapkan, ditulis di kertas, nanti diberikan ke saya bacakan ke Ustaz. Dan bagi ibu yang sekarang juga boleh, yang memiliki pertanyaan ditulis di kertas, kemudian nanti saya bacakan. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan takdir, tadi kan Allah takdirkan setiap hamba itu ada di surga dan di neraka. Betul. Tapi ada orang berpendapat dia berpikir karena dia tidak mau diajak beramal soleh misalnya nih, karena berpikir takdir udah Allah tentukan. Masya Allah. Itu gimana menyikapinya tadi? Nah, kalau hafal hadisnya kita bacakan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fin nari aw fil jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali telah ditetapkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nattaqil?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita itikal saja kepada Allah? Ibu, itikal itu beda dengan tawakal. Kalau tawakal, pasrah kepada Allah setelah menempuh sebab. Contoh, ibu bawa motor, biar nggak hilang, dikunci. Ya Bu ya? Kunci setang, kunci cakram, kalau perlu banyak copot satu. Biar nggak hilang. Setelahnya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Itu tawakal. Ya. Jadi pasrah kepada Allah setelah menempuh sebab. Kita pengen beli mobil, serahkan semuanya kepada Allah, tapi juga menempuh sebab. Di antaranya gaji 4 juta, buat makan 1 juta, 3 juta simpen. Itu kan namanya menempuh sebab. Ya, kalau pengen beli mobil, gaji 4 juta, 3 juta ditabungin, 1 juta buat makan sebulan. Kebeli gak mobil? Kebeli gak? Nah, itu namanya tawakal, Ibu. Pasrah kepada Allah setelah menempuh sebab. Adapun itikal itu hanya pasrah. Kayak tadi misalkan, gak melakukan apa-apa. Kan Allah sudah tetapkan tempat tinggal kita di surga atau di neraka. Sama seperti sahabat ini, afala nattaqil, tidakkah kita pasrah saja kepada Allah? Rasul mengatakan, la, tidak, jangan seperti itu. Karena yang namanya takdir Allah itu tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk kita, akhwati fillah. Kita nanti tempatnya di surga atau di neraka, ada nggak di antara kita yang tahu? Tidak ada. Makanya Rasul mengatakan jangan seperti itu.
Rasul perintahkan kepada kita, i'malu, beramalah kalian. Disuruh kita beramal. Kalau kita pengen masuk surga, beramal, rajin ngaji, rajin baca Quran, taat sama suami, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fakullukum muyassarun ila ma khuliqa lahu, dan setiap kalian akan dimudahkan menuju takdirnya. Setelah kita berusaha, ya. Contohnya misalkan kita ngaji kan berusaha ya Bu ya. Maka dengannya kemudian Allah akan berikan kemudahan kita menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Bisa seperti itu Ibu. Ya, disampaikan hadis ini ya boleh dengan lafaz hadis atau juga dengan terjemahnya. Ya, Allah taala a'lam. Ustaz, assalamualaikum. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, ketika beli mobil dimandiin kembang. Masya Allah. Kemudian didoakan dengan doa dan sholawat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Ketika beli mobil dimandiin kembang. Kembangnya berapa rupa? 7. Ini makanya akhwati fillah pentingnya kita ngaji ya, kita biar tahu. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membeli mobil, maka kita yakini itu nikmat dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Kewajiban kita bersyukur. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Disuruh bersyukur oleh Allah, nanti akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Sekarang mungkin Agya kuning, dengan syukur nanti diganti Fortuner kuning. Amin. Ya. Wala in kafartum, tapi kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid, azabku kata Allah teramat pedih. Ya. Ini biasanya berangkat dari apa? Ya, nggak jauh dari nanya sama uskun. Apa uskun? Ustadz tapi dukun. Jadi orang manggilnya ustadz tapi dukun prakteknya Ibu. Kan banyak ya orang ketika sulit mereka datangnya bukan ke ustadz tapi uskun tadi Bu. Salah datang, ya. Kun, saya datang ke sini kesulitan kun, utang banyak nggak bisa bayar. Kata dukunnya, ya sudah, kamu ternak tuyul mau nggak? Tuh di situ ada tuyul 5 yang masih kecil 1,5 tahun usianya, kemudian yang 3 tahun, 5 tahun. Waliyadzubillah khawatifillah. Ya, ini karena nggak ngaji. Datangnya salah, bukan ke ustadz tapi ke uskun. Nah ini banyak akhwati fillah. Termasuk apa? Termasuk orang mau hajatan, datangnya ke uskun, kun, saya mau hajatan besok Sabtu Ahad. Ya, belum ditentuin harinya. Dia nanya hari yang baik hari apa kun? Itu kan ya. Padahal hari semua Coba kalau datangnya ke ustadz, ustadz, ana mau hajatan nih, kira-kira hari baik hari apa? Kalau nggak Sabtu Ahad, itu hari baik, bukan hari libur. Nah itu jawabannya. Kalau tanggalnya ustadz, usahakan tanggal muda. Itu tanggal baik, bukan orang gajian. Itu kan kadang hari aja ya Bu ya. Nanya sama dukun. Termasuk tadi cara bersyukur yang salah. Dapat bisa beli mobil kemudian dimandiin kembang. Ya. Mau didoain, mau diapain akhwati fillah, caranya keliru. Bersyukur kepada Allah itu meyakini ini nikmat dari Allah. Kemudian kita gunakan mobil itu untuk beribadah kepada Allah. Ngaji, naik mobil, rumahnya dekat, nggak apa-apa bawa mobil. Dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Ibu-ibu juga boleh bersyukur beli apa misalkan ya, punya cincin emas, gelang emas, ngaji di bawah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh. Yang penting ketika ngaji jangan tangannya begini terus. Pengen dilihat gitu. Ya, jadi itu keliru ya. Itu bahkan termasuk termasuk ya wallahu taala alam bisa menggiring kepada kufur ya, kufur nikmat. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum, mungkin ini saya dikit sebagai kan perspektifnya nih Ustaz. Masa sih doa nggak boleh, sholawat nggak boleh? Mungkin nanti timbul. Oh gitu, timbul. Mungkin bisa. Masa sih doa nggak boleh? Ya doa boleh, ya. Kapanpun boleh kita lakukan. Tapi kan cara-caranya harus mengikuti syariat. Ya, sama seperti mengucapkan la ilaha illallah boleh. Ya.
Tapi kalau misalkan caranya itu tidak sesuai dengan syariat, ya, misalkan mengucapkan la ilaha illallah sambil apa itu kepalanya muter-muter misalnya. Iya. Namanya ibadah itu kan harus mengikuti apa? Syariat, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun itu ada syariatnya, ada dalilnya, tapi kaifiatnya, tata caranya nggak sesuai, nggak diterima, ibu. Contoh misalkan kita kurban. Kurban itu kan jenisnya sudah ditetapkan, kambing, unta, sapi, kerbau juga boleh ya. Kalau ada orang misalkan kurban dengan unta, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kurban dengan kuda, boleh atau tidak? Tidak boleh. Harus mengikuti syariat. Ya. Doa juga sama, harus mengikuti syariat, harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, maaf ini. Iya, boleh ibu. Berkaitan dengan syukur, cara mengaplikasikan tasyakur bin nikmah sama tahadus bin nikmah dalam kehidupan gimana, Ustaz? Tasyakur bin nikmah. Sama tahadus bin nikmah. Kalau tahadus kan dengan lisan, syukur dengan lisan. Tasyakur itu semuanya mencakup tahadus. Ya, kalau tasyakur itu semuanya ya bu ya. Syukur itu kan bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita menyebut-nyebut menyebut-nyebut nikmat kita sama orang lain. Sekalipun kita tetap harus hati-hati. Ya, contoh misalkan kita bisa bangun rumah, boleh kita cerita-cerita sama orang. Namanya tahadus bin nikmah, masuk tasyakur. Ya, jadi tasyakur itu umum ya. Masuk ke dalamnya tahadus bin nikmah. Tahadus itu cerita-cerita. Masya Allah, alhamdulillah, ana sudah bisa bangun rumah 2 lantai. Gede banget pokoknya mah. Ya. Pokoknya buat keluarga 12 anak juga muat. Nah, cerita-cerita. Boleh ibu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Termasuk juga beli apa? Dibeliin jam tangan yang harganya misalkan 1 juta, 2 juta. Cerita-cerita sama teman. Alhamdulillah suami anak sayang banget sama anak. Buktinya apa? Nih dibeliin jam tangan dong. Gitu. Cerita-cerita boleh. Cuma harus hati-hati ya. Karena khawatir ada yang ketika cerita malah dia hasad ya. Anggapnya kita sombong dan lain sebagainya. Jadi itu yang anda pahami ibu. Tahadus itu masuk dalam tasyakur bin nikmah. Wallahu ta'ala alam. Pak, Iya ibu. syukuran 4 bulan itu ada contohnya nggak Pak? Boleh kita lakukan? Syukuran 4 bulan. Ada juga kemudian berapa lagi? 7 bulan. Ya wallahu ta'ala alam ibu. Sejauh yang anda pahami, Rasul kan dulu juga punya anak ya. Rasul punya berapa anaknya? 7. Ya. Ada Abdullah, Qasim, Ibrahim, Aisyah, Fatimah, Ruqayyah, Kulsum dan Zainab. Dan tidak ada satupun dari anak Rasul ini yang ketika Khadijah istrinya hamil kemudian dilakukan acara-acara 4 bulan, 7 bulan. Jadi yang anda pahami tidak ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu ya. Naam. Termasuk anak sendiri dulu orang tua kekeh ya bu ya. Apa tuh kekeh itu? Harus gitu ya. Ya, jadi mertua dari Kuningan nyuruh 4 bulan, dari kampung nyuruh 4 bulan. Anak bilang di telepon, gimana udah 4 bulan? Udah. Ya, tapi tauriyah maksudnya. Tauriyah itu ya. Ibu paham tauriyah belum? Tauriyah itu satu ungkapan punya 2 makna. Ya. Ada makna yang jauh, ada makna yang dekat, tapi yang kita maksud makna yang jauh. Contoh, ada orang sering banget minjem tapi nggak bayar. Datang ke ibu minjem duit. Bu, punya duit nggak? Kita bilang, enggak. Enggak di sini punya 2 makna. Pertama, nggak ada di tangan, di dompet banyak. Ini makna yang jauh. Yang kedua, memang nggak punya duit, itu makna yang dekat. Tapi yang dimaksud orang yang melakukan tauriyah itu adalah makna yang jauh. Ya, nggak ada di tangan di ATM, Mbak, karena orangnya nggak pernah bayar. Ibu-ibu dibeliin baju sama suami, bajunya jelek bu, ya. Untuk menyenangkan hati suami, ketika suami nanya, gimana, mah, bajunya bagus nggak? Bagus, bagus di sini punya makna 2. Pertama bagus beneran, makna dekat. Yang kedua makna yang jauh yang dimaksud ini. Bagus kalau dibuang, gitu. Atau kalau dikasih orang, gitu. Ya, itu namanya tauriyah. Jadi gitu ya bu ya. Anak bilang udah gitu kan, ya.
Di kampung juga sama. Dan kita nggak melakukan. Alhamdulillah ibu, anak-anak sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada contoh. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Selanjutnya kita dari ibu. Kita belum sholat isya, tapi sholat tarawih sudah mulai. Boleh tidak kita ikut tarawih untuk sholat isya? Maksudnya imamnya sholat tarawih, kita niatnya sholat isya. Imamnya, kita jamaah sama imam yang sholat tarawih boleh atau tidak? Boleh, boleh ibu. Ya, dalilnya kan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah sholat bersama Nabi, lalu pulang ke kampungnya jadi imam sholat untuk kaumnya. Kata para ulama, sholat Ubay yang pertama wajib, sholat yang kedua adalah sunnah. Sedangkan kaumnya sholatnya wajib. Orang yang sholat wajib boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Gimana caranya? Karena tarawih 2 rakaat, berarti ibu sholat berjamaah bersama imam 2 rakaat. Ketika imam salam, ibu bangkit lagi rakaat yang ketiga sampai selesai rakaat yang keempat. Gitu ya bu ya. Ustaz, kalau misalkan maghrib bagaimana? Adalah gitu. Ya, maghrib kan 3, ya sama. Ketika imam 2 rakaat, berarti kita pas imam salam kita bangkit lagi satu, nambah 1. Berarti harus yang penting rakaat pas jamaahnya itu lebih banyak dari imamnya kan Tat ya? Misalkan kan tarawih 2 rakaat. Ya. Nah, kan nggak mungkin si makmumnya mendahului selesai sholat gitu kan. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Mungkin maksudnya itu makmum nih 2 rakaat, cuman imamnya 4 rakaat, gitu ada keadaan yang begitu. Begini ibu. Bisa ya. Kalau imamnya Pokoknya di luar sholat yang tarawih tadi. luar sholat tarawih, misalkan imamnya berapa sholat apa? Misalkan sholatnya imam yang 4 rakaat. 4 rakaat, kita 3. Ya, misalnya seperti itu. Misal kita 3. Contoh misalkan orang yang belum sholat maghrib mendapati di rumahnya orang imam yang sholat isya. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan masalah ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bisa ditempuh 2 cara ibu. Ya, bisa ditempuh dengan 2 cara. Pertama, ketika rakaat ketiga imam bangkit, maka yang sholat maghrib tadi, makmum yang sholat maghrib dia duduk menunggu imam sampai imam rakaat yang keempat, tahiyat akhir, kemudian imam salam, dia juga ikut salam. Ya, boleh seperti itu ya. Boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau imamnya sholat isya, kitanya maghrib, ya. Ketika imam di rakaat ketiga bangkit, nah kita duduk nungguin imam. Ya, nungguin imam sampai imam rakaat yang keempat, tasyahud akhir, kemudian salam. Kita salam bersama imam. Atau cara yang keduanya, di rakaat yang ketiga kita salam ya terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Ya. Jadi bisa lakukan 2 hal ini. Kalau misalkan beda maghrib dengan asar. Kalau itu gampang ya. Kalau maghrib dengan imamnya maghrib, makmumnya asar, gampang ya ini. Imamnya selesai 3 rakaat, makmum kemudian lanjut ya yang 1 rakaat lagi berarti. Ya. Karena ibu ketika kita ketinggalan misalkan kayak tadi ya, asar kita belum sholat, imam sudah sholat maghrib, mana yang kita dahulukan? Para ulama mengatakan dahulukan yang sesuai urutan sholat, berarti asar dulu. Berarti kita jamaah sama imam yang sholatnya maghrib. Ya, ada pun yang ditanyakan tadi, contohnya adalah apa tadi bu? Isya dengan maghrib. Ya, jadi caranya tadi ya. Ketika rakaat yang ketiga kita duduk nunggu imam sampai kemudian imam rakaat yang keempat dia salam, kita ikut salam bersama imam. Atau juga boleh ketika rakaat yang ketiga kita langsung mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ibu. Kalau kita sholat harus ke makmumnya ya. Iya. Nah, kita menghadapi tarawih itu ada yang ngebut. Iya, ngebut. Di mana tuh bu? Bukan di sini kan? Oh, ada yang di kamu ngebut. Terus pertanyaannya? Kita kan selalu imam gitu. Iya.
Ibu gimana ketika sholat bersama imam ini merasa ada tumaninah atau tidak? Tidak kan? Kalau tidak maka lebih baik sholat di rumah. Ya kenapa? Karena kalau kita ikut sampai selesai bersama imam maka kan sholat kita nggak diterima, nggak sah sholatnya karena nggak ada tumaninahnya tadi. Ya jadi yang lebih baik adalah sholat di rumah. Bahkan kalau kita pengen dapat keutamaan sholat bersama imam sampai selesai, ajakin suaminya juga sholat di rumah. Ya mas udah daripada di sini sholatnya cepat ya, nggak ada tumaninah kita sholat di rumah berjamaah. Insya Allah sama, dapatkan pahala sholat sepanjang malam. Man sholat ma'al imam hatta yang sarif itu ibu. Allahu taala alam. Ya. Cukup? Nah kalau ditanya cukup langsung cukup. Demikian akhwati fillah azani Allahu yakum yang dapat kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga ibadah kita semakin baik ya. Terlebih di bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan ibadah agar kita mendapatkan pahala yang besar dan juga ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.